Dia Ada memakai selang itu untuk memukul temannya. Susu, kau tidak boleh memukulkan benda itu ke orang lain. Dia bisa mati nanti. Mereka yang memukul Xiaoyan duluan. Iya, kau adalah pahlawan yang menolong Putri. Tapi masalahnya, kau tidak boleh bawa ini ke sekolah. Bukan aku yang membawa ke sekolah. Siapa yang bawa? Mereka yang mengambilnya dari kios kita. Mereka bilang dapat gratis. Dengar, begitu aku sampai di sekolahnya, aku lihat mereka semua sedang memegang selang air itu. Semua anak punya satu. Ini hal yang bagus. Bagus apanya? Lihat saja, dia bilang pada gurunya selang itu gratis. Dan gurunya tanya padaku, kenapa kita berikan gratis? Aku jadi bingung. Kau tidak bilang apa kegunaannya kan? Tentu saja tidak. Mana mungkin aku mengatakannya? Aku beritahu berita bagus. Tadi di jalan pulang waktu mencari dia, semua anak di jalan memegang selang air ini. Dan semua anak-anak sekolah itu berputar-putar memainkannya. Yang benar. Oh ya, Takuang juga melihatku di mall. Saat kita sedang ngobrol, kelompok anak-anak sedang bermain. Dan Ada yang Takuang tahu bilang, gunanya apa itu? tentu saja aku tidak memberitahu mereka. Yang paling lucu adalah, bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga Ibu. main. Hah? Ibu masih mau memukulku, kalau tidak aku mau buat PR. Ada pengumuman apa ini? Selang air yang diberikan gratis oleh toko Yichu. Iya, itu akan menarik. dibeli seharga 0,5 yuan. Artinya? Wah, hebat juga nih. Iya, lumayan. Benar. Ayo kita beli. Iya. Iya, menarik kan? Apa ya? Yicu, selang air itu tidak gratis kan? Lalu kenapa kau mau beli kembali? Kan kau rugi nantinya. Tenang saja Kak Feng, berikan padaku 0,5 yuan. 5 yuan saja. Murah kan? Ya sudah. Semua orang sudah tahu semuanya. Harga selang air ini sebenarnya bukan 0,5 yuan. Kalian tebak saja sendiri, kira-kira berapa harganya? Yicu, harga selang ini paling tidak 2 atau 3 yuan. Nah, kalian dengarkan berapa harganya? Berarti di sini masih murah. Juga sih, pasti murah. Harga selang ini harganya 2 atau 3 yuan. Tapi mau dibeli lagi dengan harga setengah yuan. Ayo kita beli. Tunggu apa lagi? Aku mau. Ayo. Ya. Apa tidak rugi nantinya? Ya, mumpung murah. Iya. Dengar dulu semuanya, dengarkan aku dulu, aku ingin bicara. Aku beritahu kalian ya, sebenarnya toko kami ini akan segera mengeluarkan produk terbaru kami. Dan hanya selang air ini yang cocok dengan produk itu. Jadi, aku sarankan kepada kalian semua untuk membelinya segera. Karena barang ini jarang ada yang jual, cuma kami saja. Iya benar. Iya, benar. Sekali ada di tempat lain. Tenang semuanya, tenang. Akan segera kami keluarkan. Baiklah semuanya, sekarang akan aku kenalkan produk barunya. Produk baru apa? Apalagi? Apa itu? Oh, seperti itu cara pasangnya. Apa itu? Aku baru Selang lihat. ini Hah? akan kusambungkan dengan shower. Hah? Sekarang aku buka. Dan kalian akan melihat perbedaan shower ini dengan shower biasa. Hei, jangan khawatir. Ini hanya satu macam. Kalau aku tekan tombol ini, akan berubah. Tunggu dulu. Masih ada lagi. Ini berbeda dengan yang lain. Kalian sendiri sudah bisa melihatnya tadi kan? Oke, lanjutkan. Sementara itu, selang ini ujung satunya dibuat untuk apa? Ini dibuat untuk pemanas air. Ini juga produk baru. Tidak aku sambung dengan gas. Kalau bisa tersambung air panas, maka air yang keluar akan panas. Mengerti? Dan ini harganya cuma 3 yuan. Kalau kalian semua membawa selang air ini dan membeli pemanas air ini, maka akan aku diskon 20%. Bagaimana? Biar aku perjelas lagi ya, dengar semuanya. Selang air ini tidak akan bocor dan tidak akan karatan. Anti panas. Benar sekali. Bukan cuma itu saja, bahkan selang air ini bisa disambungkan dengan pemanas air juga. Ya, benar. Kalau kita tidak beli shower atau pemanas air di toko kalian, selang ini berapa? Kami kasih harga 5 yuan saja. Itu karena aku ada di sini. Jangan bicara begitu. Aku beritahu ya, barang ini susah sekali karena ini adalah produk baru. Dan kalau kalian pergi ke mall, toko mana yang menjual barang ini? Tidak ada kan? Cuma kami yang menjual ini. Ini susah mendapatkan stoknya. Hari ini kami hanya bisa menjual 100 buah. Setelah semuanya terjual, kalau ada yang datang padaku dengan membawa selang air itu, maka maafkan aku karena aku hanya bisa memberikan 0,5 yuan saja, tidak lebih. Hei, kalau harganya memang 5 yuan, aku mau. Siapkan satu untukku ya. Aku jual ke Nona Fang 1 ya. Aku juga Iya, iya, iya. Aku satu. Aku ya. Tenang. Jangan dorong. Tenang semuanya, tenang. Ya, kebagian semuanya, tenanglah. Bagus kan? Bagus. Iya. Hei. Lain kali,
Ciuyan bisa punya shower sendiri di rumah, benar kan? Iya, Nah, dan tidak perlu lagi keluar untuk mandi, ya kan? benar. Dengan begitu, kau akan merasa lebih nyaman, ya kan? Iya, Paman sudah banyak membantumu. Kalau begitu, Ciuyan juga harus membantu Paman, oke? iya. Apa yang bisa aku bantu? Xiaoyu kan nilainya tidak bagus di sekolah. Ibunya sering marah-marah. Kau anggota komite belajar, kau tidak boleh tidak peduli, ya kan? Iya, Mau bantu dia? Hmm. Kau janji? janji. Tas dulu. Baiklah Yan Yan, kerjakan PR-mu ya. Bersihkan dulu lantainya. Sudah. Tidak apa-apa, tenang saja. Hei, sudah biar aku saja nanti. Dengar ya. Hah? Kemarin waktu datang ke rumah kita, Ya. kau terus melihat selang air ini, iya kan? Ya, Kau juga bohong padaku, iya kan? ini rasa bisnis. Kalau tidak ada hasil, aku tidak akan bilang apa-apa. Beritahu aku dengan jujur. Hah? Kau hanya punya 100 pemanas air kan? Sebenarnya begini, masih ada beberapa ratus di gudang Lausia. Ah, kau sudah berbohong. Tapi aku tidak punya cara lain. Aku tidak mungkin bilang untuk membawa selang air ini ke sini dan tukar dengan uang. Tidak mungkin begitu. Dan aku harus kasih 0,5 yuan setiap orang. Mana ada uang sebanyak itu? Aku akan rugi banyak. Aku pikir begini. Sangat simpel. Aku akan buat pengumuman. Karena permintaan pembeli yang sangat banyak, maka kami akan memasok beberapa ratus pemanas air lagi. Nah, mereka akan senang. Dan ini juga tidak gampang, kan? Aduh, Chen Jianghe, Chen Jianghe. Ada motif tersembunyi kau menjual keran air. Benar? Beratus-ratus selang air yang kau berikan sama dengan beratus-ratus pesanan. Kau tahu aku kan, bicara soal bisnis, kau lebih hebat daripada aku. Jangan memujiku. Tapi aku beritahu. Hah? Kali ini mungkin kau benar. Kau tidak sengaja menghidupkan kembali pabrik ini. Pabrik hardware Lausia. Dikembangkan dari perusahaan kecamatan. Beberapa tahun ini pasar tidak bagus, jadi banyak stok barang di gudang. Bahkan karyawannya tidak mendapat gaji. Bagus sekali kau bisa melakukan ini. Kau membantunya untuk menghidupkan kembali dan membawanya ke pasar. Tidak bisa bilang begitu. Produk mereka sendiri juga sangat bagus, ya kan? Aku beritahu sesuatu. Laporan penelitian individual yang dioperasikan negara. Ini adalah apa yang kita teliti baru-baru ini. Mengenakan bisnis untuk memajukan industri, sekarang banyak pabrik seperti pabrik Lausia, khususnya pabrik negara, sudah menumpuk banyak stok produk. Chen Jianghe, kau harus menjadi pemimpin yang baik untuk membuat ribuan kios. Buat mereka semua fokus pada gudang-gudang pabrik dan memperlancar logistik produknya. Sulit untuk memperlancar logistik. Di Yiwu saja, stok barang yang ditumpuk banyak sekali. Kalau pasar hanya bergantung pada retail, maka bagaimana logistik bisa lancar? Ini tidak nyata. Tentu saja. Retail bukanlah masa depan Yiwu. Grosir. Pantas saja. Bulu ayam. Kau sewa mobil saja. Kau kan dapat paling banyak uang di antara semua pedagang di mall ini. Paman, jangan bicara sembarangan. Di toko ini masih banyak yang lebih dari kami. Sembarangan bagaimana? Aku tahu kau jual berapa setiap hari. Dan jumlah keuntungannya, aku sudah tahu jelas. Setiap hari kau tidak melakukan apa-apa. Buat apa kau perhatikan toko kami? Hah? Kau tahu alasannya kenapa? Sejak toko mau dibuka, tidak ada lagi yang datang ke tokoku. Tokoku jadi sepi. Takwang. Takwang, lihat ini. Dua orang ini pelit sekali. Dia tidak mau sewa mobil. Bantulah mereka mengangkut barang-barangnya dengan mobil mewahmu itu. Hah? Kau mencariku? Kak, tolong pinjamkan aku uang. Berapa? 50.000 yuan. 5.000 yuan? Tolong, Ya. aku tidak bisa mengangkat sendiri. Oh, iya. Iya, nanti aku bantu, tenanglah. Ada apa? Kak, tolong jangan tanya lagi. Aku akan bayar dalam 2 bulan ini. Percayalah. Kenapa aku tidak boleh tanya? Aku harus tahu, kan? Aduh, Kak. Centakwang, Hah? Centakwang, apa yang kau lakukan di sini? Cioko, ada apa?
Xiaoku, ada apa? Beberapa bos yang diundang ke pesta pernikahan kami yang duduk di bangku utama. Kau tahu mereka kan? Xiaoku, kau bilang apa? Mereka menyita properti kita. Takwang, apa yang terjadi? Mereka semua menyita properti kita. Takwang, Centakwang. Ayo kerja. Takwang, tunggu. Paman, aku... Jangan, sudahlah. Ayo, lanjut lagi. 17, 18. Totalnya 1.800. Apa? Kau catat ya. Jangan sampai salah. Tidak salah. Apa ibu sudah menghitungnya dengan benar? Ibu sudah hitung berkali-kali tadi. Ibu akan menghitung uang ini di depan pamanmu juga. Sudah, kau catat saja. Catat yang benar. Ibu yang hitung. Hitung yang benar ya. Tambah 1.800. Kau sudah pulang? Hah, kenapa kau menyuruh anak kecil menghitung? Dia sedang berlatih berhitung. Kau ini. Susu, dengarkan paman ya. Kerjakan PR-mu sana. Jangan urus ini. Pergilah. PR-nya kan sudah selesai. Tapi kau juga tidak boleh menyuruh dia melakukan ini. Ya sudah. Kau main saja sana. Baiklah. Jangan jauh-jauh ya. Iya, Jangan keluar halaman. iya Bu. Sudah. Biarkan saja dia belajar. Aku bilang sudah. Wah. Kau pemuja uang ya. Tidak mudah kan untukmu melakukan ini? Sekali kau melakukannya, semua orang terkejut. Mereka semua bilang, apa yang kau jual 1 hari sama dengan 1 bulan. Hebat sekali. Apa yang sudah aku beritahu? Hah? Jalan hidup yang benar membutuhkan kerja keras. Iya kan? Kalau kau tidak bisa mengerti prinsip dasar ini, maka bisnismu selamanya akan kecil. 1 roti jagung saja kau tidak bisa merebutnya dariku. Itu artinya apa? Ha? Lakukan penelitian. Untuk mengganti grosir, keuntungan, berapa yang kita korbankan? 10%? Tidak akan cukup. 40%. Dari mana untungnya? Kau harus mengubah cara pikirmu. Kita ini sekarang grosir, bukannya retail, mengerti? Pikiranmu itu masih retail. Dengan grosir, kau harus membuat distributor melihat keuntungan yang cukup besar. Begitu. Dia akan selalu menolong kita. Grosir itu yang penting jumlahnya. Benar yang dikatakan pamanku. 0,01 yuan membuat orang kenyang. Tapi 0,1 membuat orang mati. Kalau begitu, jumlah yang harus kita jual itu 2 kali lipat seharusnya. Tidak akan cukup. Aku rasa setidaknya harus 2 kali lipat. Xiaoxi di Ada mana di ayahmu? sana. Ada apa? Kak! Hah? Sekelompok orang itu datang mencari Takwang lagi. Saat itu ayah mencegah mereka masuk. Tapi karena terlalu emosi dia pingsan. Sampai sekarang belum sadar. Sudah diantar ke rumah sakit? Sudah dibawa. Tapi sekarang aku tidak bisa menemukan Takwang. Makanya aku kesini. Jangan panik ya. Dengarkan aku dulu. Sebentar. Aku juga punya uang. Jangan banyak tanya, pergilah. Kita ke sana. Ibu, percuma saja ibu menghitung uang tadi. Di atas sana masih ada uang receh. Sudah sana, kau hitung lagi. Beruntung kalian mengantarnya ke sini tepat waktu. Kalau tidak, pembuluh darah di otaknya bisa pecah dan akan sangat sulit diobati. Apakah dulu dia pernah terluka? Iya pernah. Aha. Apa yang perlu kami perhatikan? Anda siapanya? Aku anaknya. Kalau sudah sadar, jangan bikin dia kaget. Perhatikan dengan hati-hati. Sampai dia kembali normal ya. Baiklah. Terima kasih dokter.
tidak pahit. Ayah, Tidak pahit. ayah, Tidak pahit. ayah. Ayah kenapa? Tidak pahit. Ada apa dengan Paman? Paman, kau kenapa? Hah? Ayah, Paman? Keringatnya sangat banyak. Hah? Paman, kau sudah sadar? Paman mimpi buruk ya? Mimpi buruk kan? Hah? ayah mimpi buruk ya? Kenapa aku ada di sini? Pakai ini ya, pakai ini. Iya, bagus. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, Paman. Tenang Pelan-pelan, saja, Ayah. tenang saja. Kenapa aku ada di sini? Kenapa? Kau di sini karena panik dan emosi, Paman. Dokter yang bilang begitu padaku. Kalau kami terlambat mengantarmu datang ke rumah sakit, maka bagian ini pendarahan. Ada gunanya mabuk sampai seperti ini. Tadi mimpi buruk apa? Hah? Tadi aku bermimpi. Hah? Pada suatu malam, geng gula kita baru saja keluar dari gerbang desa dan di belakang ada sekelompok orang membawa obor, juga membawa pedang, berlari ke arah kita. Dia ingin membunuh kita. Mereka tidak melepaskan kita. Mereka berteriak, gula kita sangat pahit katanya. Itu palsu dan pahit katanya. Bagaimanapun kita menjelaskan, itu tidak ada gunanya. Mereka mengejar kita dan ingin membunuh kita. Kau tahu kan, mana pernah kita menukarkan gula pahit. Semua gula itu kan manis. Gula kita itu yang termanis. Lalu kita terus berlari, lari sampai ke puncak gunung. Mereka masih mencoba untuk membunuh. Aku memakai keranjang berteriak, "Ini tidak pahit." Kemudian aku meloncat. Kemudian aku sadar. Jangan khawatir, Paman. Tenang saja, ya. Ini, tambah lagi bantalnya, bertinggi. Kalau menurutmu, apa geng gula kita bisa melakukan perbuatan jahat seperti itu? Ayo ayah, minum dulu. Oh ya, di mana Takwang? Takwang? Di mana Takwang? Aku belum bertemu dia. Entah dia kemana ya. Dia mengambil semua uang di rumah. Tanpa tersisa. Oh, Sudah, jangan panik. Tenang saja, Paman. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayah, Xiaoko. Keluarlah sebentar. Ayo sana. Aku tahu cepat atau lambat akan terjadi sesuatu pada Centakwang. Sekarang kau mengerti kan? Kenapa aku menentang? Kalau saja Xiaoko bersama denganmu, itu alangkah baiknya. Dan kau harus membantu mereka. Xiaoko akan selalu menjadi adikku. Tidak ada yang terjadi dengan dia dan Takwang untuk beberapa tahun ini. Tapi Xiaoko, dia tidak berpengetahuan luas, juga tidak punya inisiatif. Aku sangat mengkhawatirkan dia. Tidak usah khawatirkan dia, Paman. Belakangan ini, kemanapun kau pergi, aku tahu informasi mengenai dirimu. Karena aku selalu mencari tahu. Xiaoko. Bagaimana Kak dia? Yijo. Apa sudah sadar? Ayah sudah sadar. Kakak sedang menjaganya. Syukurlah kalau sudah sadar. Kak Yijo, Takwang,
Iya. Sudahlah, besok aku ikut denganmu mencari Takwang. Sudahlah, tidak apa-apa. Iya. Ya sudah. Aku beli keperluan ayah dulu ya, Iya. Kang. Jangan dipikirkan. Aku sudah membuat bola bulu ayam bertahun-tahun. Aku melihat dunia luar, tapi Centakwang, dia adalah bola bulu yang sama sekali tidak bisa berdiri karena dia tidak punya akar. Sedangkan Luichu, dia itu punya akar. Aku ingin memperjelas kalau ada dia. Dan kau tidak akan terbang tinggi karena akarnya terlalu berat. Iya kan? Paman, kita bicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Kenapa jadi membicarakan dia? Kau tidak dengar apa yang dikatakan orang? Dia bisa menikah kapanpun dan bisa membawa anaknya. Dia tidak mau hidup sendiri, Paman. Dia tidak mau terpuruk. Ya, ini tidak penting. Yang penting itu dia punya aspirasi yang tinggi. Kau tahu kan aspirasinya dia terlalu tinggi. Karena dia menunggumu di desa selama bertahun-tahun. Iya kan? Ya, aku tahu itu. Dia itu orang yang bisa menjadi pedagang manusia. Dia bisa menjadi pedagang manusia. Dan menurutmu, kau bisa hidup baik-baik dengannya? Hah? Jiang He, kau sadar tidak dia itu pemisah di antara kita? Sebuah pemisah. Tidak ada pemisah di antara kita selamanya, Paman. Hah? Kau sudah sakit-sakitan. Jadi sebaiknya jangan khawatirkan ini itu. Kita semua akan baik-baik saja. Pelan-pelan akan membaik, ya. Kau pikir aku sakit? Memangnya aku sakit? Hah? Aku tidak merasa sakit. Aku lebih kuat. Iya kan? Aku pulang. Masih parah. Serangan jantung mendadak. Sekarang sudah membaik dan sudah sadar. Si Usus sudah ke sekolah. Kalian sudah makan? Makan saja. Makan dulu telurnya. Saat kau pergi, aku ada beberapa ribu yuan di tangan. Lalu Takwang datang dan minta semua uang itu. Lagi pula Xiaoku juga tidak punya uang, ya kan? Ya, aku tahu itu. Dia berjanji padaku setelah beberapa hari akan mengembalikannya. Kenapa? Baru pulang sudah membicarakan uang. Uang terus yang kau pikirkan. Bukan begitu maksudku. Aku mengambil uang sebanyak itu, jadi aku harus menjelaskannya padamu, begitu. Untuk apa kau menjelaskannya? Apa aku pernah tanya tentang uang itu? Tidak kan? Ada apa denganmu? Datang bulan.
Ini berguna? Ya, berguna. Bisa kurang? Tidak bisa. Ayo pergi. Wangsu? Tolong jaga tokoku ya. Aku mau Ya, cari ya. anakku. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Wangsu. Margamu Wang? Tapi kenapa ayahmu bermarga Chen? Marga ayahku adalah Wang. Apakah laki-laki yang bermarga Chen itu ayahmu? Wangsu, kau sedang apa? Kerjakan PR-mu. Yicu, tadi kami cuma bercanda. Hei, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak suka ya, kalian bergosip macam-macam. Kalau kalian ulangi lagi akan kubakar kios ini. Coba saja, ayo. Ada apa ini? Ada apa ini? Jaga istrimu ya. Tenang, Dia tenang. perempuan Maafkan aku, jahat. maafkan aku. Sudah. Jangan marah. Sudah. Maafkan aku, jangan marah ya. Maafkan aku. Hei, Sudah. apa-apaan kau ini? Jaga saja istrimu. Sudah. Yicu. Ada saja. Bagaimana dia bisa menemukan istri seperti itu? Kerjakan PR-mu. Mereka mempermainkanmu. Mana berani mereka begitu? Lalu apa yang kau lakukan? Kita berjualan bersama, bertemu setiap hari. Aku beritahu ya. Kau harus bisa mengoreksi dirimu sendiri ya. Tolong jaga toko sebentar. Mau kemana? Aku mau koreksi diriku sendiri. Kerjakan PR-mu. Kakak. Maaf ya. Istriku tadi sangat emosi. Jangan masukkan dalam hati ya. Tidak apa-apa. Baiklah. Maafkan kami, Kakak. Maafkan kami ya. Ini ada hadiah dariku. Apa ini? Tidak apa-apa. Ambil saja, tidak apa-apa. Jangan. Sudah, tidak apa-apa. Kita sering bertemu kan? Ayo ambillah. Tidak usah. Tidak apa-apa, Kita ambil ini kan saja. teman. Lagi Sudah, pula aku kan bawa kita sering saja. bertemu. Aku Tidak tidak mau apa-apa, ambil terima saja. itu. Sudah, bawa. Ini tidak seberapa. Ayo bawa. Hanya saja sebagai ucapan terima kasih. Oh, kalau begitu aku terima ya. Terima kasih banyak ya. ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Mereka bilang marga Kucen dan aku Wang. Kenapa bisa tinggal bersama? Lain kali kalau ada yang tanya begitu, kau jawab saja. Kau punya 2 ayah, gampang kan? Aku cuma punya satu ayah. Makanan ini datangnya pagi sekali. Aku membuat sup ayam. Hmm? Makanlah. Chen Jiangke sedang menjaga toko. Aku kesini sendiri. Shioku juga menyuruhku datang. Untuk apa kemari? Untuk mengantar makanan ini. Supaya kau punya tenaga untuk memarahiku. Keluarlah kau. Suster! Suster! Tidak apa-apa, suster. Dia cuma ingin ke toilet. Biar aku saja. Kau kerjakan yang lain ya. Kenapa kau sangat takut?
merasa bersalah. Hari ini, aku harus bicara baik-baik denganmu. Banyak atau sedikit, beritahu aku apa yang terjadi. Semua keluarga mencarimu selama sebulan. Paman juga masuk ke rumah sakit. Habislah aku. Barang yang aku beli ditahan pihak bea cukai. Mereka kesini untuk menagih uang. Kenapa barangmu ditahan oleh pihak bea cukai? Barang ilegal ya? Habis sudah. Sekarang aku mau tanya, apa kau transaksi secara ilegal? Tadinya semua baik-baik saja. Ketika aku bekerja dengan bos, mereka bilang ada yang bantu dari atas. Hanya dengan menelpon semuanya beres. Lalu bagaimana sekarang? Pergi cari bosmu. Siapa yang tahu akan jadi begini? Semua lari lebih cepat dari kelinci. Tidak apa-apa, beritahu pihak atasan dengan jelas. Beritahu pihak pemerintah baik-baik. Bilang ini, bukan hanya dirimu yang bertanggung jawab. Suatu hari kalau mereka menangkapmu, kau harus bersedia untuk membayar semua biaya, termasuk pajak, dan juga menerima kalau ada denda. Tidak bisa, Kak. Hah? Aku berhutang banyak sekali. Untuk beberapa tahun ini, aku sudah membayar satu tangan dengan tangan lain. Aku kan sebagai perantara. Selain itu, ada beberapa transaksi yang belum aku selesaikan. Makanya orang-orang mengejarku. Dan kali ini mungkin aku bisa dituntut sebagai tersangka penipuan, Kak. Apakah Shioku dan ayahnya tahu soal ini? Aku hanya memberitahu hal yang baik-baik dengan keluarga. Jadi apa yang dikatakan oleh mertuamu itu ternyata benar sekali. Kau kelihatan bagus dari luar, tapi sebenarnya kau bukan apa-apa. Makanya aku takut dengan dia, Kak. Kau tahu kan, matanya sangat tajam. Sekali lihat dia bisa tahu siapa aku. Aku sudah beritahu kalian sebelumnya. Untuk melakukan bisnis sarung tangan, hidup tenang dengan Shioku. Lakukan semuanya dengan jujur, sesuai dengan karakter kalian. Kalau kalian kerjakan sampai sekarang, uang yang kalian dapatkan akan lebih dari cukup. Lihatlah teman-teman yang kau punya. Saat kau kaya, mereka semua datang padamu. Tapi saat kau terpuruk, mereka semuanya menjauh. Kalau sudah begitu, aku mau tanya padamu. Apa sekarang kau merasa nyaman dengan itu? Kalau tahu akan jadi begini, seharusnya aku tidak melakukannya. Terlambat kau bicara begitu. Sekarang kau mau apa? Kak, pinjamkan aku uang, Kak. Aku akan kabur keluar dulu. Sampai aku punya kesempatan untuk kembali. Aku ini pria jantan, Kak. Dengarkan aku ya. Lebih baik aku berikan pada orang lain daripada aku harus memberikannya padamu. Aku juga mau tanya padamu. Kau masih mau kabur? Mau kabur sampai kapan? Kau sudah kabur lama. Apa masalahmu selesai? Kalau kau kabur lagi, hutangmu juga tidak akan terbayar. Ya daripada masuk penjara, Kak. Memangnya kenapa? Mereka akan mengurungku 8-10 tahun. Kalau kau menyerahkan diri, mereka akan memberikan kelonggaran. Setelah masuk penjara, aku semua kesalahanmu. Yang harus kau bayar. Bicarakan semuanya dengan jelas. Bicarakan semuanya dengan baik-baik. Mereka pasti mendengarmu. Mereka tidak mungkin menghukummu dalam waktu lama. Aku ini adalah kakakmu. Hari ini kau menemuiku. Kau mau pergi atau tidak? Kau harus pergi. Karena kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini. Tapi Choku masih mau menunggu aku tidak ya? Beberapa tahun yang lalu, malam itu,
Aku melihatnya keluar rumah berlari dengan buru-buru. Kemudian aku tanya padanya, mau kemana? Dia jawab, ingin mencari Takuang. Aku ingin bersamanya. Dia bilang tidak peduli dengan yang lain. Selama dia bisa bersama Takuang, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata dia sangat bodoh. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja denganmu. Dia sudah menyerahkan semua hatinya untukmu. Aku lebih mengenal dia daripada kau. Makanlah. Aku hanya tahu soal uang. Keinginanku itu terlalu tinggi, sehingga Chen Jianghe tidak akan bisa terbang. Lalu kalian, ayah dan anak, akan saling menangis sambil berpelukan. Sepertinya aku ini adalah bajingan saja. Aku tidak mungkin memisahkan anak dan ayah. Karena yang aku tahu cuma kau saja yang bisa melakukan hal itu, iya kan? Keluarlah sana, aku tidak mau melihatmu. Wajahmu sangat tegang. Kau tenang saja. Suster bilang kan tadi, kalau kau marah-marah terus, kau akan cepat mati nanti. Jadi jangan marah. Chen Jianghe sudah mengatakan apa yang kau katakan padanya. Tapi hari ini aku datang ke sini bukan untuk membuatmu marah. Jadi kau tenang saja. Satu hal lagi harus kau ingat baik-baik ya. Biaya rumah sakit ini aku yang bayar. Tapi kau tidak usah memikirkannya. Anggap saja itu sebagai rasa hormatku padamu. Nanti aku akan menyuruh Xiaoku untuk bayar. Aku tidak mau berhutang padamu. Berhutang atau tidak. Tapi yang kau katakan itu tidak ada artinya. Paman Chinsui, aku tahu aku ini masih muda. Tapi sudah menasihatimu. Aku cuma ingin kau berubah. Jangan keras kepala begitu, karena itu tidak bagus untuk kesehatanmu. Memang benar aku suka uang, dan aku juga pernah menjual manusia. Tapi aku tidak akan pernah menjual Chen Jianghe. Aku pernah menikah, dan aku sudah punya anak. Karena aku terpaksa melakukannya. Aku pikir Chen Jianghe sudah menikah dengan anakmu. Tentu saja, aku tidak ingin mengganggu hidupnya. Jujur saja, aku salut padamu. Di pernikahan Chen Takuang, saat kau membawa keranjang kau berteriak, bulu ayam ditukarkan dengan gula. Itu hebat sekali. Tentu saja. Kau melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi aku heran, kenapa denganku kau tidak bisa melakukannya? Kenapa? Sudahlah. Makan dulu supnya, mumpung masih panas. Pergi sana. Sup ini tidak ada racunnya. Jadi jangan khawatir, makan saja. Supaya kau cepat sembuh, tenang saja. Aku tidak menganggapnya hutang. Aku melakukan semua ini dengan sepenuh hatiku. Kenapa tidak dengarkan aku?
Choco. Maafkan aku. Aku akan bayar semua kalau aku sudah keluar. Takuang, kau tahu. Hari-hari saat kita menjual sarung tangan, walaupun susah, tapi itu adalah hari yang paling bahagia untukku.